Pengertian, pengaturan yang baik dalam organisasi, perusahaan atau corporate governance itu adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan stakeholder dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri dari atas pihak internal yang bertugas untuk mengelola perusahaan, dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. LDL-nya pihak internal yang mungkin terdiri dari direktur, para pekerja dan manajemen. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Komite di tahun 1992. Cadbury Komite 1992 mengemukakan bahwa corporate governance diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Parkinson 1994 dalam Solomon et al. 2002 menyatakan bahwa corporate governance adalah proses supervisi dan pengendalian yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham shareholders. Secara sederhana, menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 09 Embu 2012, Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 1. Fairness, kewajaran, keadilan. Prinsip kewajaran atau keadilan, ini merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip fairness ini juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan, stakeholders, terhadap organisasi atau perusahaan terkait. 2. Transparansi. Keputusan Menteri Negara BUMN mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 3. Accountability, akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Responsibility, pertanggungjawaban. Dapat diartikan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Cap 117 MMBU 2002, ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip kemandirian. Independence. Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Good Corporate Governance meliputi 1. Laporan keuangan perseroan, mengumumkan laporan keuangan triwulan, tengah, tahunan dan tahunan ke masyarakat secara tepat waktu. Laporan keuangan dan catatannya disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten. 2. Rapat umum pemegang saham. Setiap tahun perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham serta akuntan publik. 3. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi perseroan. 4. Direksi. Direksi diharuskan menjalankan tugasnya secara profesional dan memenuhi sistem serta prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. 5. Komisaris Independen. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dalam tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi haruslah independen. 6. Komite Audit. Komite Audit bertugas memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari laporan keuangan, yang mencakup laporan keuangan dari auditor independen, mengamati efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Manfaat penerapan Good Corporate Governance. 1.
Dengan penerapan good corporate governance, perusahaan dapat meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. 2. Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. 3. Dengan good corporate governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. 4. Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. 5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. 6. Karena dalam praktik good corporate governance, karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. 7. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat, sehingga citra positif perusahaan akan naik. 8. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Kendala-kendala implementasi good corporate governance di Indonesia. 1. Kendala hukum di Indonesia. Pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. 2. Kendala budaya telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan maupun transaksi dengan orang dalam hanyalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan, dan bahkan tindakan korupsi pun dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. 3. Kendala politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Akibatnya berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah, dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi. Prasetyantono dalam Nugroho dan Siahaan 2005. 4. Kendala lingkungan bisnis. Dengan kondisi ini, maka praktik corporate governance dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga. Misalnya dalam penunjukan anggota komisaris independen. 5. Kendala lainnya, bank-bank di Indonesia sebagai penyedia dana pinjaman, dalam berbagai kasus terlihat bahwa fungsi monitoring ini tidak berjalan secara efektif. Case Study. Kasus saham Alsa PT 3 Pilar Sejahtera Food terbuka. Pegaplar Sejahtera Food 1 BK dikatenkan sebagai perusahaan yang mempunyai GCG yang kurang baik. Karen. Buktinya AISA kena kasus penjualan beras yang telah menjadi sumber utama pendapalan perusahaan. Tim Satuan Tugas Satgas Ketahanan Pangan dan Operasi Penurunan Harga Beras Mabes Polri TK mengerebek gudang beras di Falan Raya Rengas Bandung, Ke-60, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi pada hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2017 malam. Gudang tersebut adalah gudang milik PT Indo Beras Unggul itu yang telah diduga melakukan praktik curang penjualan beras, yaitu dengan cara mengganti kemasan beras bersubsidi dengan kemasan beras merek barang yang lebih berkualitas. Mereka membeli beras IR64 yaitu beras yang disubsidi pemerintah kemudian dipoles menjadi beras premium dan dijual dengan harga tinggi. Karena beras subsidi IR64 yang hanya dibeli seharga Rp7.000 dijual kembali dengan harga 3 kali lipat atau mencapai Rp24.000 per kilogramnya. Dengan adanya praktik curang seperti ini, perusahaan meraup keuntungan hingga Rp dalam sebulan. Analisis kasus, tata kelola perusahaan yang buruk. Berdasarkan kasus saham AISA di atas dapat dikatakan bahwa internal manajemen melakukan tindakan yang tidak terpuji untuk meraup keuntungan sehingga berani mempertaruhkan reputasi perusahaan hanya untuk meraih keuntungan yang besar dengan cara yang tidak terpuji, yaitu berbuat curang dengan menjual beras yang tidak sesuai dengan kualitasnya dan menjual dengan harga jauh dari harga pasaran. Solusi: memperbaiki sistem manajemen di perusahaannya dengan merekrut SDM yang lebih berkualitas dan jujur dari sebelumnya, memberikan kompensasi kepada pihak yang telah dirugikan terutama kepada pemerintah dengan membuat produk yang sesuai dengan prosedur ketetapan yang berlaku.